Tidak tahu. Tapi ada nggak sih kayak bisikan-bisikan mungkin dari orang-orang luar tentang kelakuan dia di Malang? Tidak, sekali-kali aku tahu. Yang saat itu Bapak lihat sosok Kurnia itu seperti apa, Pak? Ya, anak baik. Selain itu, Pak? Ya, yang aku lihat dia kan kasih sayang sama anak yang aku pandang dari luar. Baik. Iya, sama keluarga baik. Aku nggak tahu di dalamnya karena aku memang tidak mau mencampuri urusan keluarga anakku. Yang manapun aku nggak mau campuri. Tapi Bapak melihat nggak sih gelagat kalau dia itu sebenarnya peminum gitu, Pak? Tidak tahu, kalau tahu mah aku pasti tidak terima. Orang tua kan zaman sekarang harus apa yang menurut anak terbaik, itulah yang kita. Tapi saat itu nggak ada fitnah sama sekali, Pak? Nggak ada. Yang Bapak lihat baik. Baik aja. Sikap dia saat ingin meminang Aziza bagaimana, Pak? Ya biasa-biasalah kepada umumnya orang. Mereka pacaran sebentar ya? Sebentar. Lalu sempat juga katanya sakit, nggak bisa melihat ya, Pak, Ya. waktu itu. Mungkin Bapak bisa menceritakan, Pak, awal mula tiba-tiba tidak bisa melihat. Saya kurang begitu memahami. Taunya ya sudah kondisi begitulah. Jadi saya tidak terlalu, karena dia kan waktu itu di Malang kan. Saat itu di Malang. Iya, Aziza di sini. terus Ya mau pertandingan dengan Turki atau apa itu aku lupa. Yang besoknya kan malamnya muntah-muntah, besoknya sudah tidak bisa melihat, itu aja yang aku tahu. nggak bisa melihat total, Pak. Total. Terus sampai akhirnya sekarang ini juga masih belum bisa melihat. Belum. Sudah dibawa ke dokter pasti ya, Pak? Sudah capek, Capek ya? capek. Dokter juga para yang apa namanya, orang-orang pinter lah. Sudah diusahakan, diupayakan. Ada puluhan dokter dan orang pintar Saya rasa begitu. atau ratusan mungkin? Enggak puluhan lah, ratusan mah enggak. Kalau dokter ya puluhan lah. Kalau sama katanya orang pintar segala macam ya udah diupayakan. Karena kita berharap mereka sembuh dan mereka utuh dalam keluarga. Itu semua biaya dari Bapak ya, Pak? Enggak juga, biaya mereka sendiri. Saya mau jual gor. Rencana gitu memang untuk bisa memperbaiki ega dari matanya itu. Sesayang itu Bapak? Sayang, kami semua keluarga sayang sama dia. Sampai mau menjual itu langsung gitu dan Iya, aku suka bilang berapa miliar pun aku biayai asalkan kamu benar-benar meniat sembuh gitu. Mbak nanti akan merasakan kalau Mbak jadi orang tua. Mbak akan lebih sayang mantu daripada anak kalau anak tuh mantu itu benar. Mbak nanti akan merasakan itu. gitu ya, Bapak? Iya, itu yang saya rasakan. Bapak juga pernah ikut serta untuk ngantar gitu? Oh, sering. Mereka rata-rata dokter bilang kenapa, Pak? Oh, kalau ke dokter enggak saya. Katanya orang pintar pernah 1-2 kali. Kalau dari analisa dokter saat awal-awal bilangnya kenapa, Pak? Oh, saya kurang nggak ikut itu ya, mungkin Aziza yang tahu. Kan tiap hari kan dia nganterin Ega. Bapak sendiri ini melihat Aziza yang dari 2017 ya, Pak, merawat Mega kehilangan penglihatan sebagai seorang istri, apa yang Bapak lihat perannya Aziza? Bagi saya Aziza tuh, kalau Mbak beragama Islam, sebagaikan saya sama Nabi sama anaknya Fatimah. Itulah kasih sayang saya sama Aziza. Anak itu sangat-sangat saya sayangi. Saya rasa itu anak sudah cukup berbakti pada suaminya. Apa saja, Pak, yang Bapak lihat, Pak, nyata dan ini mungkin bisa diberitahu juga ke pemirsa karena kan Aziza juga mohon maaf dibilang meninggalkan Mega di saat kondisi seperti ini, kan ada netizen sebagian berpikiran seperti itu. Iya, saya rasa sebagai istri, bagi saya anak itu sudah cukup berbakti, ya kan. Dan dia tidak pernah mengeluh kepada orang tuanya bahwa sebenarnya kelakuan suaminya begitu. Dia nggak pernah mengeluh. Dia tutupi rapat-rapat itu semuanya. Di situ saya lihat apa namanya,
kekuatan dia untuk mempertahankan kekeluargaan. Iya, dan anak-anak itu aja. Yang itu yang peristiwa yang terakhir itu yang diceritakan sama Aziza. Bapak juga katanya memergoki Iya, teman-temannya. iya, Berarti itu benar cerita. benar, benar. Bapak mencium aroma yang dibilang botol jamu. Iya, Merasa apa yang Bapak lakukan untuk Mega dan melihat putri Bapak diperlakukan seperti itu sakit banget ya Pak. Mbak sebagai manusia mungkin apa yang saya rasakan Mbak merasakan. Marah nggak sih Pak anak diperlakukan seperti itu? Mbak tanya diri sendiri Mbak. Kalau Mbak punya anak digitukan bagaimana? Itu aja jawaban saya. Enggak kecewa dia dengan bapaknya. Mereka pada tahu Tahu. Dan mereka juga mengalami itu, mengalami apa namanya? mengalami apa Pak? Ya, mengalami yang diceritakan sama Aziza itu. Mm-mm. Untuk Aziza sendiri, Bapak sempat nanya nggak kenapa menutupi? Kenapa nggak mau cerita? Disitulah kedewasaan dia berkeluarga. Secara kekeluargaan aku salut sama dia. Secara orang tua aku kecewa. Kenapa dia tidak cerita kamu disiksa? Bahkan sebenarnya dia diselingkuhi berkali-kali. Ya itu seperti itulah yang diceritakan apa adanya itu. Oh enggak. Iya Mbak juga mungkin enggak lah. Untuk Kak Aziza sendiri, kondisinya sekarang ini bagaimana Pak? Ya yang seperti Mbak lihat aja yang di podcast itu ya Mbak. Mudah-mudahan dia bisa tegar.